Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Aulia Rahman. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri 2 Tamiang Layang. Kebetulan saya sedang melaksanakan kegiatan program profesi guru di Unisma Malang. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja dan saya akan membuat suatu video pembelajaran dan silahkan menyaksikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, Pagi, Pak. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bapak yang sudah hadir tepat waktu pada pagi hari ini. Gimana kabarnya hari ini? sehat Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah kalau sehat semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau minta kepada Natalia Anggraini untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Kepada Natalia, Bapak persilahkan untuk memimpin doa. Teman-teman dan Bapak, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Natalia Anggraini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ya, Bapak ingatkan bahwa Bapak sudah mengirimkan link absen dan sekiranya agar bisa diisinya, Bapak mau menyapa satu persatu yang hadir pada pagi hari ini. Ropi Hadir, Pak. Cantika Pajarani, Hadir, Pak. Cecilia. Hadir, Pak. Gimana anak-anak Bapak sudah siap belajar pada pagi hari ini? Sudah, Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Belajar apa kita hari ini? Statistika, Pak. Oh iya, statistika. Benar sekali, Natalia Anggraini. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai peluang suatu kejadian atau PA itu adalah banyaknya kejadian berbanding banyaknya ruang sampel. Nah, sekarang untuk statistika ini kita belajar mengenai datanya, Jadi hari ini kita belajar mengenai statistika. Adapun manfaat daripada belajar statistika ini adalah di mana aplikasi statistika ini sering kita gunakan oleh banyak orang dalam kegiatannya sehari-hari, baik pemerintah maupun orang biasa, di mana pemerintah melalui Badan Pusat Statistik atau BPS telah beberapa kali mengadakan sensus penduduk, ekonomi, dan pertanian. Berdasarkan hasil sensus tersebut dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kependudukan, lapangan kerja, keluarga berencana, pendidikan, maupun RAPBN. Adapun tujuan belajar kita hari ini adalah melalui model pembelajaran berbasis problem based learning yang dipadukan dengan pendekatan TPACK berbasis 4C, literasi dan PPK dengan metode diskusi dan tanya jawab. Peserta didik mampu menelaah masalah kontekstual dan menuangkannya ke dalam bentuk statistik dengan benar. Adapun standar kompetensi yang akan kita pelajari adalah menerapkan aturan konsep statistika dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya untuk pengetahuan, mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual. Keterampilannya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan, jadi di sini ceritanya ada sebuah nilai ulangan matematika dari siswa, dari 40 siswa ini. Bagaimana cara kita menyusunnya dan menyajikannya dalam bentuk data, baik berupa tabel atau diagram. Dengan belajar statistika, maka kita bisa melakukannya.
kita mulai belajar materi peta konsepnya. Jadi statistika ini mempelajari 3 hal, yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan pengolahan data. Adapun yang kita pelajari pada hari ini, kita fokusnya kepada pengumpulan data dan penyajian data, di mana pengumpulan data bisa kita ambil dari populasi dan sampel, sedangkan penyajian data bisa berupa tabel, diagram, dan grafik. Pengertian statistika dan statistik. Jadi statistika dengan statistik ini berbeda. Kalau statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisa data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan statistik adalah data. Ini data itu sendiri, atau informasi yang dihimpun dari suatu keterangan. Materi yang akan kita pelajari untuk statistika ini adalah pengumpulan data, 2 pengolahan data, 3 penyajian data, 4 analisa data, 5 kesimpulan atau interpretasi. Syarat-syarat dari data yang baik adalah pertama objektif. Nah, jadi objektif itu adalah menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Relevan yaitu berkaitan dengan atau sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Up to date yaitu sesuai dengan perkembangan zaman. Reliable, data harus dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dan representatif, data harus mewakili objek yang diteliti. Adapun macam-macam data, pertama berdasarkan sifatnya, ada data kualitatif, adalah data yang berbentuk kategori. Kalau data kuantitatif, artinya data yang berupa angka. Misal data hasil ulangan matematika kelas 12. Sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Paham, Pak. Ya, berdasarkan cara memperolehnya, ya. Data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung banyaknya objek, dan data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek. Untuk data diskrit mungkin ada yang bisa mencontohkan? Contohnya seperti mengukur berat badan dan mengukur tinggi badan. Yang disebutkan oleh Natalia Anggraini lebih kepada data kontinu. Sedangkan data diskrit adalah menghitung. Menghitung artinya kita lebih kepada data hasil ulangan, data-data yang istilahnya kita hitung. Kalau mengukur tadi, seperti mengukur tinggi badan, berat badan, data kontinu. Penyajian data dalam bentuk tabel. Sajikan data berikut dalam bentuk tabel. Pertama, data tadi kita urutkan dulu. Yang tadinya dia tidak beraturan, angkanya 73, 60, 71. Tidak beraturan, kita urutkan dulu supaya mudah mencek angkanya. 59, 60, 60, 62, 63, 65. Jadi dia berurutan dari yang kecil ke yang besar. Kita kelompokkan. Jadi tadi data berat badan misalnya 59 ada 1. Maka kita langsung aja bikin kelas, yaitu dari 50 sampai 59 ada 1. 60 sampai 69 ada 10. 90 sampai 99 ada 3. Bobol. Cara menyusun tabel data berkelompok, pertama langkahnya ada 6, yaitu pertama menentukan jumlah data. Jadi jumlah datanya ada berapa, misalnya ada 40, ada 30. Kedua, menentukan nilai maksimal dan nilai minimal. 3, menentukan nilai range, di mana range sama dengan X maksimal atau nilai maksimal dikurang nilai minimal. Terus menentukan jumlah kelas dengan aturan Stargate, di mana K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Di mana log N bisa kita cari menggunakan kalkulator, atau bisa juga kita cari menggunakan tabel log, logaritma. Dan ini sudah kita pelajari pada kelas 10. 5, menentukan panjang kelas atau interval, di mana caranya adalah I sama dengan rank dibagi kelas. 6, menentukan batas bawah kelas pertama. Nah, kita kembali lagi ke permasalahan yang awal tadi. Nyatakan data nilai ulangan siswa berikut ke dalam tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama tadi apa? Menentukan banyaknya data. Banyaknya data berarti bisa kita kalikan 4 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 4 kali 10
40. Jadi 40 data. Habis itu kita tentukan nilai terbesar dan nilai terkecil. Ya, kita langsung masuk ke sini. Nah, jumlah datanya ada 40. Nilai maksimalnya 93, nilai minimalnya 59. Jadi range-nya adalah 93 dikurang 59 adalah 34. Jumlah kelas K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log 40. Log 40 tadi adalah N-nya, jumlah data. Jadi 1 ditambah 5,2866. 1 ditambah 5,2866 adalah 6,2866. Lalu kita bulatkan ke 7. Kenapa kita bulatkan ke 7? Supaya semua data bisa tercover. Kalau kita bulatkan ke 6, nanti ada data yang tidak tercover. 6, 5 menentukan panjang kelas atau interval. Menentukan panjang kelas atau interval ini adalah I sama dengan range dibagi kelas, jumlah kelas. Range-nya kan tadi adalah 34. Jumlah kelasnya ada 7. Maka I sama dengan 4,857 sama dengan 5. Jadi batas bawah kelas pertama adalah 59. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa berat badan dari 59, ini kan 59 tadi batas bawah kelas pertama, 59 sampai 63. Di mana dapat 63? Kita lihat dari ini, panjang kelasnya 5. Jadi kita hitungnya dari 59, 60 menggunakan tangan. 59, 60, 61, 62, 63, 5. Kayak gitu caranya. Jadi panjang kelas dari 59 ke 63. Frekuensinya ada 5. Terus 64 setelah 63 kan 64. Nah, 64 seperti tadi lagi mencari 64, 65, 66, 67, 68, 5. Sedangkan banyak kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesuai dengan yang kita cari tadi. Ada 7 kelasnya, panjang kelasnya ada 5. Ini tadi dari 59 ke 63, dari 64 ke 68, ini panjang kelas namanya. Kalau ini namanya banyak kelas, dari sini ke bawah sini, ini namanya banyak kelas. Sekarang kita masuk ke penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Tadi sudah dalam bentuk tabel, sekarang kita dalam bentuk diagram atau grafik. Dalam bentuk diagram, gambar atau piktogram. Jadi diagram gambar sering digunakan untuk memperoleh gambaran pasar suatu peristiwa. Pada diagram ini, sebuah gambar mewakili jumlah tertentu dari data. Contoh diagram gambar di sini ada pertumbuhan kendaraan bermotor roda 4 di suatu negara selama 4 tahun. Terakhir dari tahun 2009 sampai 2012 tunjukkan dengan dalam tabel berikut. Tahun 2009 ini per unit dalam ribuan unit. Mobil. Diagram gambarnya karena dia 1000 unit berarti ada 2 mobil. Karena dia 1250 unit maka ada 2 gambar seperempat mobil. Lanjut. Nah, sekarang diagram batang. Diagram batang adalah suatu diagram yang penyajiannya dalam bentuk batang-batang tegak atau mendatar. Yang sama lebarnya antara batang suatu dengan batang yang lainnya, tidak saling berhimpit. Contoh, penjualan motor suatu daerah tertentu selama 6 bulan sebagai berikut. Di sini bulan pertama ada 200, bulan kedua ada 1150, bulan ketiga ada 300, bulan keempat 400, bulan kelima 250. Dan bulan ke-6 ada 100. Nah, kita lihat berarti diagramnya gini. Nah, berarti batangannya yang pertama ini menyatakan bulan dan ini menyatakan banyaknya sepeda motor terjual. Jadi pada bulan pertama ada 200. Di sini bisa kita lihat. Ropi, silahkan dibacakan Ropi tabelnya, Ropi. Langsung saja Ropi. Bulan pertama sepeda motor terjual 200. Bulan
50, bulan ketiga 300, bulan keempat dan kelima 250, 100. Iya, terima kasih Rocky. Jadi bulan pertama ada 200 kendaraan yang terjual, bulan kedua ada 150 dan seterusnya. Jadi kayak gitu cara membaca diagram batang tegak. Nah, sekarang ini ada diagramnya kayak gini lagi. Nah, kalau kayak gini gimana cara membacanya? Laura coba bacakan Laura. Banyak televisi di kota A pada tahun 2006 berjumlah 3.000, pada tahun 2007 berjumlah 4.000, pada tahun 2008 berjumlah 6.000, pada tahun 2009 berjumlah 8.000, pada tahun 2010 berjumlah 9.500. Iya, terima kasih Laura. Nah, jadi kayak gitu cara membacanya untuk diagram tegak yang naik ini. Selanjutnya, nah, ini diagram batang majemuk. Nah, diagram batang majemuk. Cantika bisa membacakan, Cantika? Matematika di kelas 1 atau kelas 2 ada 6 jam pelajaran. Di kelas 3 IPA ada 8 jam pelajaran. Untuk fisika di kelas 1 atau 2 ada 4 jam pelajaran. Kelas 3 IPA ada 7 jam pelajaran. Mata pelajaran kimia di kelas 1 atau 2 ada 5 jam pelajaran. Di kelas 3 IPA ada 7 jam pelajaran. Pada biologi kelas 1 atau 2 ada 3 jam pelajaran dan di kelas 3 IPA ada 6 jam pelajaran. Iya, terima kasih. Jadi cara membacanya kayak gitu. Yang lain bisa dipahami? Yang ini? Tiara bisa. Tiara? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Kalau bisa, alhamdulillah kita lanjut. Sekarang diagram garis. Nah, diagram garis adalah diagram yang digambarkan berdasarkan satu waktu. Biasanya digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang mengalami perubahan tertentu. Kegunaan untuk melihat gambaran tentang perubahan peristiwa dalam suatu periode atau jangka waktu tertentu. Contoh, diagram garis berikut menunjukkan curah hujan rata-rata per bulan di Indonesia dalam milimeter yang tercatat di Badan Meteorologi dan Geofisika. Nah, ini diagram garis namanya. Bulan yang curah hujan rata-ratanya paling tinggi, bulan berapa? Bulan 12. Iya, benar, Sandika. Durianti? Iya, Pak. Ya. Bulan yang curah hujan rata-ratanya terendah di bulan berapa? Bulan 7, Pak. Iya, benar sekali. Berarti semuanya sudah mengerti ya mengenai diagram garis ini. Nah, kita lanjut ke diagram lingkaran. Nah, sekarang diagram lingkaran. Jadi diagram lingkaran ini adalah diagram untuk menyajikan data dengan menggunakan daerah lingkaran. Seluruh daerah lingkaran menunjukkan keseluruhan data atau 100%. Atau bisa kita gunakan juga derajat. Kalau derajat kan satu lingkaran 360 derajat. Di sini data hasil penjualan bahan-bahan pokok di toko Daha Makmur pada bulan Desember tercatat jenis pertama untuk beras 100 kilo, gula 50, minyak goreng 75, telur 50, dan tepung terigu 25 kilo. Untuk sudut pusat dikali 360, untuk persentasi dikali 100%, 100 per 300 dikali 100%. Hasilnya sama saja. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah sama-sama atau 25%. Yang tadi lalu telurnya ada 60 derajat per sekarang histogram dan poligon frekuensi. Nah, untuk histogram dan poligon frekuensi ini menggunakan tepi bawah dan tepi atas. Di mana tepi bawah kita cari dengan cara tepi bawah kita bisa cari dengan cara batas bawah dikurang 0,5, berarti 50 dikurang 0,5
berapa jadinya? 49,5. 45,5. Nah, ini. Nah, untuk poligon frekuensi kayak gini tabelnya. Ya, batangannya itu diapit oleh tepi bawah, tepi kelasnya. Terus dia juga menggunakan garis. Nah, jadi dia gabungan daripada batang dan garis. Garisnya ada, ini garisnya ada dan batangnya juga ada. Dan ini disebut dengan poligon frekuensi. Nah, terima kasih. Ya. Jadi sampai di sini materi yang Bapak sampaikan. Selanjutnya kalian coba bahas mengenai materi yang ada di LKPD. Selanjutnya kita akan diskusi di dalam kelompok dan dipersilakan kalian berdiskusi di breakout room untuk menyelesaikan LKPD yang bakal kita bahas. Nah, ini yang bakal kita bahas. Kelompok 1 membahas mengenai masalah 1, dan untuk kelompok 2 membahas mengenai masalah 2. Dicari kalau masih membingungkan, tadi bisa dicari di buku referensi atau internet dan sebagainya. Itu bisa kalian cari supaya kalian bisa menyelesaikan masalah LKPD tersebut. Nah, bagaimana ini teman-teman? Menurut saya, karena sudut E belum diketahui, berarti kita harus cari berapa derajat sudut E. Ya, saya sependapat dengan Seci. Karena yang lain sudah diketahui, maka sudut E dapat kita cari dengan mencari selisih sudut satu lingkaran dengan sudut yang telah diketahui. Setuju? Setuju. Iya, jadi memang kayak gitu cara mencarinya. Nanti silakan kalian presentasikan, menentukan dulu semua nilai persennya, kan sudah persen nggak apa tadi derajat yang diketahui, derajat ya. Ya, karena derajat yang diketahui berarti kita cari semua nilai derajatnya, di mana semua nilai derajat daripada satu lingkaran itu adalah 360. Mencari selisih daripada 360 tadi dengan nilai-nilai yang sudah diketahui, sehingga kita dapatkan nilai yang belum diketahui. Silahkan nanti diketik, lalu nanti bisa dipresentasikan. Mungkin dari perwakilan ini bisa ditunjuk salah satu untuk mewakili mempresentasikan hasil kerja kalian. Terima kasih tadi sudah melaksanakan diskusi di roomnya masing-masing. Gimana, sudah dapat hasil daripada diskusinya? Sudah dari permasalahan di LKPD-nya? Karena semuanya sudah selesai, mungkin bisa kita coba untuk presentasi yang sudah siap dari kelompok 1 atau kelompok 2 yang sudah siap untuk presentasi. Kami, Pak. Ya, dipersilahkan untuk kelompok 2. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Laura, Siti Nurwaidah, Noprinda, Cantika, yaitu saya, dan Durianti. Berikut data nilai ulangan matematika dari 40 siswa kelas 11. Di sini diperintahkan untuk membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok dari data di atas. Penyelesaiannya adalah pertama, mencari jumlah data. Di sini ada 40. Menentukan nilai max yaitu 91 dan nilai min 38. Ketiga, nilai range sama dengan X max dikurang X min. Range sama dengan 91 dikurang 38 sama dengan 53. Jumlah kelas dengan aturan
star jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Maka jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log 32. Sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,3 dikali dalam kurung 3,46. Sama dengan 1 ditambah 11,43. Hasilnya 12,43. Dibulatkan menjadi 12. Sekarang untuk menentukan panjang kelas atau interval diperlukan I sama dengan R53 per 12. Hasilnya 4,41. Lalu dibulatkan menjadi 5. Kemudian menentukan batas bawah kelas pertama dengan ketentuan max sama dengan nilai min per terkecil, sehingga dapat dibuatkan tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Demikian presentasi dari kami kelompok 2. Jangan di stop dulu, mungkin bisa diperbesar sedikit. Dari kelompok lain ada tanggapan untuk hasil dari kelompok 1 ini? Jadi pertama tadi langkah pertama ke atas sedikit ya. Langkah pertamanya kita lihat dulu jumlah datanya. Jumlah datanya ada 40 data di sini. Ada 40 data ya, di mana mungkin langsung bisa kita kalikan antara kolom dengan barisnya. Karena barisnya ada 4 dan kolomnya ada 10, maka bisa kita kalikan hasilnya adalah 40 datanya. Supaya mempermudah kita mencari, sebenarnya kita nah, di sini biasakan membacanya nilai max ini harusnya dibacanya nilai maksimal. Artinya nilai terbesar. Ya. Dan nilai minimalnya 38. Terus baru kita cari ranknya. 91 dikurang 38 sama dengan 53. Tidak ada, Pak. Oh iya, kalau tidak ada berarti sudah bisa ya, nanti untuk kelompok 2 bisa diperbaiki sedikit. Ya, silahkan di stop screen untuk Cantika. Kepada Cecilia, Cecilia ya yang mewakili kelompok 1. Ya, dipersilakan Cecilia untuk memaparkan materi untuk kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Sandika, yang kedua Cecilia atau saya sendiri, dan yang terakhir Tiara Predita. Di sini pertanyaannya, diagram berikut menunjukkan 600 peserta ekstrakurikuler di sebuah SMK. Tentukan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tenis meja. Jadi di sini sudah ada di diagramnya dan di masing-masing sudut di diagramnya sudah tertulis berapa derajatnya agar kita nantinya dengan mudah menemukan hasilnya. Oke, di sini sudah tertulis untuk sudut A itu ekstrakurikuler ada 90 derajat, sudut B ekstrakurikuler PMR ada 30 derajat, sedangkan untuk sudut E ekstrakurikuler tenis meja masih belum diketahui berapa derajatnya. Untuk mengetahui berapa derajat sudut E, maka diketahui jumlah peserta di sini ada 600. Untuk sudut A 90 derajat, sudut B 30 derajat, sudut C 60 derajat, dan sudut D ada 100. Penyelesaiannya satu lingkaran sama dengan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D dan ditambah sudut E. Karena di sini satu lingkaran itu sama dengan 360 derajat. Jadi 360 derajat itu sama dengan 90 derajat ditambah 30 derajat ditambah 60 derajat ditambah 150 derajat dan ditambah sudut E. Lalu untuk mencari sudut E-nya 360 derajat dikurang dalam kurung 90 derajat ditambah 30 derajat, ditambah 60 derajat, dan ditambah 150 derajat. Sebelum dikurangkan, kita jumlahkan dulu yang ada di dalam kurung. Setelah mendapatkan hasilnya, baru kita kurangkan. Sudut E sama dengan 360 derajat dikurang 330 derajat. Nah, hasil sudut E ini 30 derajat.
Jadi udah diketahui berapa derajat untuk sudut E. Karena udah diketahui berapa derajat sudut E tadi, maka langsung aja untuk sudut A 600 jumlah semua peserta tadi dibagikan dengan 360 derajat dan dikalikan 90, hasilnya adalah 150. Untuk sudut B itu 600 dibagikan dengan 360 derajat dikalikan dengan 30 derajat itu hasilnya 50. Sudut C 600 dibagikan 360 derajat dikalikan dengan 60 derajat hasilnya 150 derajat. Sudut B 600 dibagikan dengan 360 derajat dikalikan dengan 150 derajat itu hasilnya 250. Dan untuk sudut E 600 dibagikan dengan 360 derajat dan dikalikan dengan 30 derajat itu hasilnya 50. Dapat disimpulkan bahwa yang mengikuti tenis meja ada 50 peserta. Terima kasih. Iya. Selanjutnya dari kelompok 2, apa ada yang masih belum paham mengenai hasil yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1 ini? Tidak dapat. Jadi di sini bakal dibahas mereka mengenai di mana diagram lingkaran ini bisa kita cari derajatnya maupun menggunakan persen. Kalau derajat berarti 360 derajat dan kalau persen berarti 100%. Nah, di sini ada beberapa ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa SMK 600 peserta. Di sini kan tenis meja kita tidak tahu berapa derajat karena tidak diketahui, maka perlu kita cari dan kita sudah mengetahui derajat yang lainnya. Karena sudah mengetahui derajat yang lainnya, berarti tinggal kita cari selisihnya. Kita cari selisih daripada satu lingkaran dikurang jumlah dari derajatnya ekskul yang diikuti oleh peserta, oleh SMK ini, siswa SMK ini. Nah, sehingga didapatkan yang mengikuti tenis meja itu ada 30 derajat untuk derajat daripada ininya. Nah, baru kita kalikan kalau sudah dapat 30 derajatnya. Jadi yang lainnya untuk kelompok 2 sudah paham ya? Paham, Pak. Iya, alhamdulillah kalau paham semua. Mungkin kayak nanti bisa dipelajari lagi dan bagus untuk kelompok 1 tidak ada yang keliru dan untuk kelompok 2 ada PR-nya sedikit nanti bisa diperbaiki. Tadi kita sudah presentasi, terima kasih kepada yang sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang waktunya kita untuk menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari. Mungkin Bapak minta tolong salah satu untuk menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, dipersilahkan kepada Laura untuk menyimpulkan. Terima kasih. Jadi materi yang telah kita pelajari hari ini yaitu tentang statistika. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang yang pertama pengumpulan data, kedua pengolahan data, ketiga penyajian data, keempat analisa data, dan kelima penarikan kesimpulan. Dari kelima ilmu tersebut, dua yang telah kita pelajari yaitu pengumpulan data dan penyajian data. Pengumpulan data didapatkan dari hasil populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan dari data yang dari objek yang diamati, sedangkan sampel merupakan sebagian dari objek yang telah diamati. Cara pengumpulan data terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu wawancara, yang kedua angket, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat kajian pustaka. Macam-macam pengelompokan data dibagi berdasarkan 3, yaitu berdasarkan sifat, berdasarkan cara memperolehnya, dan menurut sebarannya. Dan yang kedua yang telah kita pelajari tadi yaitu penyajian data. Penyajian data terbagi menjadi 3, yaitu berupa tabel, diagram, dan grafik. Tabel dapat menghasilkan data berbobot atau data kelompok. Sedangkan grafik dan diagram nanti akan menghasilkan piktogram atau diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran.
Sudah, Pak. Ya, terima kasih kepada Laura atas paparan yang disampaikan mengenai kesimpulan daripada materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi intinya kita untuk statistika itu belajar mengenai pengumpulan data, penyajian data, dan pengolahan data. Dan pada pagi hari ini yang sudah kita pelajari, kita sudah belajar mengenai mengumpulkan data dan menyajikan data. Untuk mengumpulkan data, kita bisa dari populasi dan sampel. Dan caranya ada berbagai macam tadi. Bisa berupa angket, tanya jawab, dan lain sebagainya. Adapun penyajian data, kita bisa berupa tabel, dan sudah kita pelajari tadi, bisa baik dia atau diagram, dan bisa berupa grafik. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pengolahan data. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pengolahan data. Bagaimana cara mengolah data ini? Nah, dan di sini kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data, baik rata-rata. Di sana kita mempelajari mengenai rata-rata, median, dan modus. Terus juga ada belajar mengenai ukuran letak. Ukuran letak kita akan membahas mengenai kuartil, desil, dan persentil, dan ukuran penyebaran data. Untuk ukuran penyebaran data kita membahas mengenai standar deviasi. Nah, itu yang akan kita pelajari di materi berikutnya. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Terus Bapak ingatkan kembali bahwa Bapak sudah mengirimkan tugas di Google Classroom kalian, dan segera kalian kerjakan, nanti dikumpulkan di GCR-nya, dan segera akan Bapak nilai untuk tugasnya. Ya, sampai di sini yang bisa Bapak sampaikan. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, dan tetap jaga kesehatan karena COVID ini masih ada, dan kita tetap menjaga kesehatan kita, patuhi protokol kesehatan, kalau bepergian menggunakan masker, dan yang pasti ingat 5M-nya. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Dan untuk memimpin doa ini, Bapak mintakan kepada Siti Nurwahidah untuk memimpin kita berdoa. Dipersilakan kepada Siti Nurwahidah untuk memimpin doa. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas doanya yang dipimpin oleh Siti Nurwahidah. Bapak mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan dan kekurangan dalam pemberian materi pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.